Jadi main reason kenapa kali ini ke New York itu sebenarnya buat nemenin suami New York Marathon. Jadi mungkin buat yang nggak tahu kan marathon tuh ada di mana-mana tuh. Uh, tapi cuma ada 6 world major marathon yang namanya major, yaitu cuma ada di New York, Boston, Chicago, London, Berlin, sama Tokyo. Nah, jadi lumayan penting, makanya nih hari ini dengar-dengar bakal ada 60.000 peserta dari seluruh dunia. Jadi it's heboh banget, orang-orang pada datang. Dari Indonesia sendiri udah banyak banget yang saya kenal. Jadi ya nanti kita lihat gimana serunya. But yeah, I think salah satu attraction di New York ya nggak cuma buat turis doang, tapi juga buat orang yang sekolah kayaknya. So we'll see how it is. Second morning, New York. Baru jam 7 pagi, matahari aja belum terbit. Tapi pengen nyari bagel lagi, jadi nyobain tempat bagel baru. Namanya Brown Bagels. Ini tempatnya nih. Tiga macam bagel, apa ini? Plain bagel pakai lobster. Jadi kalau lobster artinya salmon yang udah di cured, so it's salty salmon. Terus pakai cream cheese. Di sini apa? This is egg ya? No. This is egg bagel. That one is sesame with Sesame bacon herb. with bacon herb. Bacon herb. Bacon herb. This is everything bagel with Egg, everything. egg everything. Ooh. With jalapeno Yum, and yum. cheese. Chew that real good. Alright. Enak banget. Hari Sabtu di New York. Wow. Lagi di daerah Upper West Side, lagi mau brunch. Padahal udah jam 1:30, jam 1 lah ya. Brunch tempatnya ngantri gila, namanya Jacob's Pickles tuh di belakang. Ini area yang nggak ada turis sama sekali, jadi lumayan seru exploring Upper West Side. We'll see ya makanannya enak apa enggak. Banget. Gila. Send me, I know you. Send me, darling, you. Send me, I know you. Send me, darling, you. Nunggu meja sampai setengah jam. Terus duduknya di luar lagi dingin. Ini porsi satu orang ya, by the way. Untung kita pesannya untuk sharing. Ada ini sama ada. So this is chicken and pancakes. Fried chicken and pancakes. Dapat cornbread ya. Nah ini pesan lagi beda. Cornbread with dips. And this one is hot chicken biscuit. Hot chicken biscuit maksudnya pedas ya? I guess so. Good. Look at this. Gila ini sih. Ini mah bertiga juga bisa. Oh my god. So scary. And I ordered dessert loh. Kamu order dessert? Yeah. Fried chicken and pancakes. Good.
dipotongin. ayam goreng pakai pancake. Ini enak sih pedesnya. Buat panas-panas gini, it's perfect. Enak banget tuh. Ini, the pickles and the cornbread. Lebih deket tuh? Ya worth the wait. Deket ya? Makanya pakai cornbread yang ini. lama banget. Pedas pakai cheese. It's worth the wait. It's worth the wait ya. Worth the wait. Nungguin lama banget. Ternyata bisa habis. Yang overwhelming size corn pancake-nya bukan ayamnya. Ayamnya sih oke banget. Kalau makan di sini nggak boleh satu orang satu porsi. Ini satu porsi bisa berdua. Ini tiga. Akhirnya habis setelah nunggu 1,5 jam. Kayaknya sengaja disuruh nunggu lama supaya kita pesannya banyak. Gak lapar karena banyak. But, ya, jadi makanan itu dari southern part of the US. Makanya makannya biscuit, fried chicken, gravy. Spesialisnya makanan sana. Makanya namanya comfort food karena memang comforting for your stomach. So, where to next? Itu merah-merahnya tinggal biskuit dan Nah, barusan tuh lobbynya Art House Hotel New York City, lokasinya di Upper West Side. Dia waktu kemarin baru datang, nginepnya di daerah Midtown, itu dekat Empire State Building, nggak jauh dari Times Square. Waktu itu kemarin kan saya milih hotelnya namanya Moxie Hotel ya. Moxie Hotel itu sebenarnya ada di mana-mana, part of the Marriott Group. Sengaja pilih itu supaya bisa ngumpulin poinnya Marriott Bonvoy. Di hotel-hotel di New York tuh semuanya rata-rata mahal-mahal banget. Makanya saya pilih Moxie karena dari Marriott Group dia salah satu yang paling murah karena hitungannya boutique hotel. Kamarnya kecil tapi enak banget, functional, desainnya oke, jadi ngerasanya betah-betah aja gitu. Nah, tadi malam pindah hotel ke yang namanya Art House Hotel ini karena hari ini adalah hari New York Marathon. Nah, kita sengaja pilih hotel yang deket banget sama finish line. Soalnya di New York Marathon itu biarpun race-nya baru mulai jam 10, jam 11 pagi, mereka tuh udah harus siap-siap dari jam 6 pagi karena mulainya dari Staten Island yang di bawah banget dekat downtown, dekat financial district-nya New York. Tapi nanti mereka lari Staten Island terus ke daerah Brooklyn, terus ke daerah Queens, nyebrangin, baru akhirnya ke Manhattan ke bawah, finishnya di Central Park. Nah, Hotel Art House ini lokasinya kebetulan deket banget sama Central Park. Jadi ya buat orang yang habis lari 4-5 jam, kayaknya males ya kalau harus jalan jauh-jauh lagi ke hotel. Jadi sengaja pilih hotel ini. Ini juga menurut saya hotelnya lumayan keren lobbynya, biarpun kamarnya agak tua ya. Tapi kalau disuruh pilih sih, daerah ini oke banget karena this is a very local area. Nggak terlalu banyak turis, tapi banyak banget coffee shop, banyak restoran lucu, bikin tempat juga supermarket. Tapi nggak se-hektik kalau kita misalnya tinggal daerah Times Square. So yeah, this is worth checking out. It's not a brand new hotel, cuma lumayan stylish. So kira-kira ya gitu. Jadi hari ini marathon day, suami-suami semua pada lari. Nanti kita mau cheering up. Cuma kita karena
masih ada waktu beberapa jam, so we're gonna have breakfast ya. Di daerah mana Mbak ya? Gramercy. So this is my big sister-in-law. Jangan lupa di visit Margo. Kita promosi Margo Jakarta. Kalau yang suka please Margaux ya, tolong spellingnya. Kita gara-gara Mbak Rian ini kita dapat meja. Biasanya kita brunchnya nunggu 2 jam. Di New York itu kalau brunch biasanya kita harus nunggu harus nunggu 1 jam 2 jam. Cuma hari ini karena kedapatan orang lokal, orang lokal, kita berhasil booking place nggak pakai nunggu, so luar biasa. Jadi ya kita lagi nungguin suami-suami lari ya, karena udah mulai. Kita nggak ada yang merhatiin. Bentar. Jadi hari ini ada Dap nungguin suaminya Patrick. Ada Dian, Indra suaminya. Ada Mbak Iya, suaminya namanya kayaknya aku kenal suaminya. Kenal baik dari kecil. Dan ada Rian, suaminya Dolly dari GoFit ID. Oh promosi, yes. Good luck boys. Yes. So fun times. Jadi kita nge-tracking orang pakai beginian. Ya kan? Nama suami-suami sudah masuk semua. Jadi suami ibu belum? Suami ibu belum? Suami ibu belum? Si Gaber juga udah mulai. Oh ya? Oh iya nih udah mulai. Nah, berarti 10.37 nambah 2. Tapi dia sih gila. Jadi pancake-nya ada turmeric, blueberry, and banana. This is super good. Ternyata enak ya. I had any turmeric pancake. Nggak, sama, gue juga belum. It's a good mix between buah, banana, Mia Matahari. Iya tadi kok. menu berikutnya Brondong ya, brondong, belanja brondong. Kita mau belanja brondong. We're gonna have bone broth. Oh, bone broth. Bone broth ini bukan buat anjing, katanya buat manusia. Jadi nanti kita coba lihat ya. Buat kesehatan dengkul. Iya, Kesehatan dengkul ya, benar. Suami-suami ya. Ya, Kerja bagus loh. life hacks ya, life hacks. Ya, life hacks. Oke. Mana tour guide brodo kita? Kan? Dia tulangnya dia kurang soalnya. Makanya dia butuh bone broth. Loh. Oh, lucu sekali. Oh my god, this is the cutest. Mati gua. Oh, kayak ini. Ntar aku mau lihat menunya. Kayak kios Gojek, kayak GoFood. Kita kayak Gojek. The 16 ounce, Kayaknya enak ya juga. and I would like to have the Jadi ini tempat khusus jualan bone broth. Kayak sup gitu yang katanya banyak health benefits-nya ya. So this is di daerahnya First Avenue between East 12th and East 13th Street.
daerah East Village ya maksudnya. Enak juga ya, lagi marathon deh malah sepi ya jalanan. Oh wow, it smells good. It smells really good. Kalau pakai bumbu itu jadi enak. Kita coba Boleh boleh. Terus kita makannya di jalanan aja biar anget gitu ya. Ada spicy, ada antioksidan, wow, ada digestive aid. Jadi kalau susah pup. Aku yang pedas. Ada blood Aku yang sugar pedas. balance. Ini apa coba lihat? Spicy Nona. Mm-mm. Dalamnya ada Calabrian chili sama roasted garlic. Coba kita lihat bagaimana ibu. Panas banget ya. Kalau di Jepang harus diseruput kan? Serup-serup. Ini enak coba ini. Pedas banget ya. Aku nggak pedas. Yang oishi-oishi aja mbak. Pedas ya. Oishi-oishi enak. Coba. Do you like pedas? I love pedas. Gua kalau nggak pedas nggak bisa makan. Oh baiklah. Ini agak panas ya. No, it's really good. Really good ya. Kayak makan makaroni ngehe disupin. Makaroni ngehe tapi dijadiin sup di blender. Ini apa? Coba. I go vegan. Vegan, oke. Ini broth for breakfast. Morning brush broth. Lihat deh. Broth for breakfast. Start the day with gut-friendly way. Morning rush broth itu made from cacao, coconut oil, guarana, and matcha. BEC broth made by organic egg yolk, Red bacon and wow, there's Seru ya, terus bacon. ada gitu. Coffee colada. Apa ini Mbak ya? like apa ya? Miso soup tapi pedas enak. Lo yang mana mbak? Oshi tapi pakai chili. Oh pakai chili, pakai extra chili. Iya, enak deh. Dep, gimana? How is yours? It's still so hot. I haven't tried. Nggak bisa ya? Coba. Oh yang mana? Kita coba yang ini katanya oishi jadi agak-agak chicken. Emang tidak ada pilihan ya? Ada, bisa pilih lo chicken, beef, lard, Ini taste-nya kayak beef sih. Ini taste-nya Mushroom kayak soup. beef. Coba deh. Enak. Gue ini yang beef juga kerasa banget dagingnya ya, enak ya. Nah, kalau ini mushroom soup banget. Jadi kita mau ke acaranya New York Marathon, mengejar suami-suami yang sedang berlari supaya nanti kita bisa ikut support di tengah-tengah. Ada beberapa teman-teman yang suaminya pada pergi juga. Wow, ramai banget. Jadi hari ini katanya ada 1 juta spectator penonton katanya. Wow, ramai banget di sini jadi susah. Oke. Kita lagi di kilometer 28 ya. Kilometer 28 lagi nungguin suami-suami kita yang sedang maraton. Gila ini ramainya minta ampun. Jadi ada 60.000 orang yang lari. Ada 1 juta spectator. Jadi untuk dapat spot nonton lari susah banget. So we'll see what we can find. Indra!
Beda. Masih di Upper West Side, enak banget daerah local, banyak turis, and gedungnya kuno-kuno, very New York. Tengah-tengah kayak Another nice day to walk around. Coba kita lihat ada apa. Last day di New York, sedih banget cuma makan. Dan akhirnya nyari breakfast yang bukan bagel dan daily provisions. Letaknya di Amsterdam Avenue di Upper West Side. Tempatnya baru buka banget. Avocado toast masih kecil, I was expecting gede, terus LA style gitu. American style kan, ini kayak Indonesian style, very small. Pertama kali makan porsinya kecil banget. Malah kayak kurang ya porsi. Pedas ya, pedas. Sour. Ini tempatnya enak banget ya. Upper West Side breakfast. Sekarang habis makan. Kalau orang biasa mungkin udah kelar makan, cuma sekarang kita mau nyobain bakery satu lagi yang katanya bukan banget sama big cookiesnya. It's very close. Namanya Lane Bakery. Coba kita lihat. The most popular, the walnut chocolate chip. I've personally doing like the oatmeal raisins, Right. and the peanut butter chocolate. Okay. So we'll have the one chocolate chip walnut cookie. You guys want any more? Because that looks quite small. Ada satu lagi. this one or Oatmeal raisin cookie maybe? Okay. Come di airport. Ini bang. Tadi apa? Oatmeal raisin ya? Oatmeal raisin and walnut chocolate chip. Oh my god. Ini berat banget kayak Right? You can kayak get power some, bank. Beratnya kayak seberat power bank. yang bukan walnut mana? Ini apa? Ini Apa raisin. chip? This is the raisin. Ada momen Tapi enak banget. Oh my god, enak banget. Beratnya berat banget. Kayak super thick ya. Good. But it's good, it's not too sweet. I'm surprised. Ini yang tadi oatmeal raisin. Iya. Jadi si Levain Bakery ini diketemuin sama dua cewek yang
tadinya bankers, terus tapi dua-duanya tuh kompetitif Iron Ladies. Jadi mereka ngerasa kita harus bikin chocolate chip cookie yang enak banget. Akhirnya tahun 94 Levain Bakery dibikin. And then toko pertamanya dia yaitu di sini di Upper West Side. Sekarang mereka ada 4 cabang, so udah beken banget. Kemarin kita sempat lewat, ngantrinya panjang, katanya bisa sampai 1 jam. Jadi kita ini cukup hoki karena kita datang pagi banget, jam 8 pagi belum ada antrian. Kuenya gila sih, kayaknya satu kue bisa sharing buat bertiga karena it's super thick and big. But ya patut dicoba karena salah satu signature-nya di New York. Namanya Levain Bakery. Jadi lagi di Soho. Soho itu artinya South of Houston, which is Houston Street di New York. Jadi daerah Soho itu beken karena shopping areanya sebenarnya, sama ada beberapa tempat makan yang seru. Cuma kalau dilihat dari perumahannya, yang beken adalah banyak loft style apartments. Dan ini semua mahal banget, udah gak ada yang murah. And then what I love about Soho is actually the cobblestone ininya, jalanannya terbuat dari batu-batu gitu. Jadi it's very unique and very rich of culture karena dibuat dari hundreds of years ago. Jadi kalau ke Soho, I have a favorite coffee shop. Ada namanya Ground Support, another local place. Kopinya juga enak banget dan tempatnya juga very humble, very hipster. So it's very nice. They have desserts, they have coffee, they have cookies. Di daerah sini juga ada Dominic Ansel Bakery, ada Ladu Ray juga. Cuma ya it's too mainstream ya. Jadi Ground Support is one of my favorite place to go. Balik ya dari New York. Selalu sedih setiap pulang. Selalu sedih. Tapi selalu pasti pengen balik lagi. Hari ini terbangnya naik Cathay Pacific dari JFK Terminal. Sekarang lagi di New York Airport, JFK. JFK itu lumayan jauh, tadi macet banget, hampir 2 jam dari Manhattan. Hari ini terbang ke Jakarta lewat Hong Kong. Biasanya itu New York ke Hong Kong tuh direct flight, cuma tiba-tiba minggu lalu diganti.
Dari New York kita harus mampir dulu Vancouver baru Hong Kong. Cuma di Vancouver katanya nggak keluar pesawat. So I'm flying Cathay Pacific today. Business class, flying using American Airlines miles. Redemption ya, bayarnya kalau nggak salah cuma $40 kemarin. Milesnya udah dikumpulin udah lama banget. Ada yang dari credit card sama ada yang dari hotel juga. So di JFK ini kita di Terminal 8. Jadi Terminal 8 tuh isinya semua One World Alliance. Jadi ada American Airlines, ada Qatar, ada Qantas, sama ada Cathay Pacific. Dan kalau di sini business class lounge, first class lounge-nya kita pakai American Airlines lounge. So next we're going to the lounge after lewat security. Kita naik Cathay Pacific, jadi kita lounge pakai American Airlines sama One World Alliance. Akhirnya boarding juga. Apa itu Hong Kong Pak ya, Vancouver. Di transit di Vancouver, jadi terbangnya 5,5 jam, kelar habis. Begitu terbang langsung tidur sampai itu skip semua makanan. Ini nggak boleh keluar pesawat. Kalau langsung Hongkong nggak boleh keluar pesawat. Pesawatnya lagi mau diisiin. Terus kayaknya mereka ngambil penumpang baru. Enaknya belum ngerasain macam-macam, tapi udah ngerasain enak tempat tidurnya sama selimutnya. Fluffy ya, jadi bantal, jadi ya enak nyaman banget. So habis ini kita terbang ke Hong Kong sekitar 12 jam lagi. Nanti di review lagi ya.
not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Di Hong Kong pengen mandi setelah terbang 20 jam. Kamar mandinya keren banget, semuanya disediain, ada dan segala macam. Ini lagi di the lounge, namanya The Bridge. Super sweet shower. Ke Jakarta lagi. Dari Hong Kong dan Jakarta. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Oke, balik lagi ke Travel Secrets. Travel Hacks Tips kali ini adalah tentang American Airlines Miles. Jadi untuk flight terakhir saya dari New York ke Jakarta, kemarin itu terbang Cathay Pacific Business Class. Nah, gimana caranya? Itu sebenarnya saya cuma spend 70.000 AA Miles plus cuma bayar $32. Jadi murah banget. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa sih American Airlines Miles. American Airlines Miles itu sebenarnya dari part of a frequent flyer programnya American Airlines di Amerika, itu namanya American Airlines Advantage. Cara daftarnya gampang, cuma ke aa.com dan itu gratis, siapapun bisa daftar, langsung mulai ngumpulin points gitu. Nah, mungkin banyak yang pengen tahu, kan kita tinggalnya di Indonesia, gimana caranya kita kumpulin American Airlines Miles. Nah, ada beberapa caranya. Jadi salah satu cara adalah pertama of course terbang American Airlines, cuma mungkin kalau memang nggak base di sana agak susah. Yang kedua adalah terbang dengan flight dari One World Alliance. Nah, salah satunya ada Cathay Pacific, ada juga Japan Airlines. Nah, ini flight yang mungkin sering juga terbang dari Jakarta. Jadi next time mungkin kalau mau terbang Cathay atau terbang Japan Airlines bisa dipikirin mau masukin pointsnya kemana gitu. Dan salah satu option adalah American Airlines Miles. Cara lainnya lagi adalah kalau suka nginep di hotel. Nah, saya juga ngumpulin banyak banget hotel points, terutama dari Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy itu airline partnernya tuh ada banyak banget, ada over 30 airline partner di satu dunia. Nah, kemarin itu karena poin saya agak sedikit kurang, akhirnya saya transfer Marriott Bonvoy hotel point saya ke American Airlines. Itu caranya gampang banget online, tinggal ke login ke Marriott Bonvoy website, terus tinggal pilih aja mau convertnya ke airline yang mana. Nah, cara lain adalah juga bisa dari online activities. Online activities itu apa sih? Ada beberapa cara. Jadi kayak misalnya suka travel lokal atau travel internasional, itu biasanya kan kita suka book online untuk hotel. Nah, salah satunya ada Rocket Miles. Rocketmiles.com ini juga kita bisa nge-link bookingan hotel kita ke airline. Jadi bisa langsung dipilih mau ngumpulin airline yang mana. Yang kedua ada juga Agoda. Agoda.com itu juga ada namanya Points Max. Di Points Max ini tinggal buka profilnya kita, terus kita link lagi mau ke airline miles yang mana. Jadi dari online aja tuh udah banyak banget caranya ngumpulin miles, dan nggak harus tinggal di Amerika ya untuk ngumpulin American Airlines miles. Cara lain juga si American Airlines juga punya shopping portal, agak mirip dengan Singapore Airlines KrisFlyer,
Cuma ini intinya ke AA Shopping portalnya. Ini juga ada link-link untuk online site untuk belanja juga. Nah, banyak juga yang tanya kenapa redeemnya pakai American Airlines Miles, kenapa nggak pakai Asia Miles, nggak pakai Alaska. Sebenarnya ini juga preference masing-masing. Kadang-kadang kan tergantung keseringan terbangnya pakai apa. Sebetulnya kalau misalnya kita redeem dari New York ke Jakarta, saya kasih contoh aja. Kemarin naik Cathay Pacific, kalau pakai American Airlines Miles, kalau untuk economy class itu ongkosnya 37.500 miles untuk satu arah. Kalau business class itu 70.000 dan kalau untuk first class itu 110.000 miles. To be honest, ini salah satu value yang lumayan menguntungkan ya, karena untuk terbang first class atau business class Cathay Pacific itu kan lumayan pricey. Untuk flight saya kemarin aja, kalau misalnya saya beli tuh one way dari New York ke Jakarta, itu ongkosnya bisa 66 juta. Cuma karena saya rajin ngumpulin miles, akhirnya keluar cashnya tuh cuma $32, which is equivalent to mungkin sekitar 450 ribuan ya. Jadi value-nya tinggi banget emang kalau kita bisa ngerti gimana cara pakai points-nya. Nah, ada salah satu cara lagi sebenarnya kalau mau terbang Cathay Pacific Business Class, itu juga bisa pakai Alaska Airlines Miles. Ini juga salah satu frequent flyer program dari airline yang biasa di Amerika, namanya Alaska Airlines. Siapapun bisa daftar dan gratis. Kalau dia redemption untuk New York Jakarta Business Class itu 65.000 Alaska Miles. Jadi bedanya cuma 5.000 sebenarnya dari American Airlines. Nah, kenapa saya pilih American? Karena saya juga udah kemarin sempat ternyata ada balance di American Airlines yang saya nggak pakai karena saya juga punya kartu kredit American Airlines. Jadi saya memang pakai aja sebenarnya tabungan points apa yang lagi available, apa yang kurang tinggal main-mainin konversinya dari sumber points yang mana aja gitu. Banyak yang nanya juga gimana sih cara convert points. Nah, ini tergantung lagi dari mana hasilnya. Kalau misalnya dari hotel points itu biasanya dari website-nya Hotel Reward Program itu bisa. Jadi tinggal cari aja transfer points ke airline, nanti tinggal ikutin instruksi, gampang banget. Ada yang nyampe dalam 24 jam, ada yang nyampe dalam 2 hari. Jadi tergantung mau convert ke airline yang mana gitu. Nah, kalau memang tertarik banget terbang Cathay Pacific Business Class, biasanya kan sebelum booking tuh saya cek dulu tuh availability-nya. Misalnya mau terbang dari rute apa, kalau misalnya nggak ada availability buat redeem, kadang-kadang sayang juga udah convert points dari pocket-pocket yang lain. Nah, caranya gimana ngecek? Ada beberapa cara. Satu, biasanya saya ke websitenya British Airways. Ya, ini salah satu trik lagi ya. Jadi British Airways juga ada di One World Alliance, cuma memang dia availability-nya itu nunjukin semua partner-partner airline-nya dia, termasuk Cathay Pacific. Yang kedua, bisa juga cek availability di americanairlines.com-nya sendiri, di AA.com-nya. Ini juga salah satu feature yang baru. Tadinya sebetulnya mungkin 2 tahun lalu belum bisa, cuma sekarang dia udah bisa. Ketiga juga mungkin bisa langsung ke Cathay Pacific website-nya langsung. Jadi ada beberapa cara. Nah, kalau menurut saya sih tips yang paling penting adalah cek dulu availability untuk seat redemption sebelum points-nya itu semuanya di-convert atau disatuin. Gitu. Kalau ngomongin miles expiry, sebetulnya itu beda-beda. Ada airline yang 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Ada juga yang sebetulnya mereka nggak expire selama selalu ada transaksi gitu, ada earningnya atau redemptionnya di program itu. Jadi dicek aja masing-masing programnya. Nah, kalau tips saya sih kalau sebelum expire mendingan langsung di-convert aja ke loyalty wallet yang lain. Karena supaya masih bisa dipakai lagi gitu points-nya. Nah, salah satu solusi kalau emang belum di-download untuk yang base di Indonesia, kita tuh ada app namanya Madu, MADO. Tinggal dilihat di iOS sama di Android. Jadi di sini kita berusaha untuk lebih ke sebagai platform di mana kita bisa track points balance dan juga bisa convert dari satu program ke program yang lainnya. Apalagi kalau misalnya kita punya F&B mungkin points atau hotel points, sebelum expire mungkin bisa transfer ke airline. Oke.
jadi untuk ngerti caranya ngumpulin points atau redeem itu memang nggak bisa langsung kilat, emang harus banyak banget yang dibaca, dipelajarin, sering cari tahu, sering nanya-nanya. Nah, untungnya kita juga ada website namanya pointsgeek.id, dibaca-baca terus aja, dan kita juga selalu menerima feedback, pengen tahu sih apa sih yang pembaca pengen tahu, nanti kita coba ulas dan kita coba kasih infonya. Jangan lupa juga selalu di follow Instagramnya, kita selalu ada update-update baru tentang artikel apa yang baru muncul. Di follow Instagram, di subscribe newsletternya, dan juga subscribe kita punya YouTube channel namanya Travel Secrets. Di sini saya dan Luna Maya dan teman-teman yang lainnya bakal travel keliling Indonesia, keliling dunia, banyak menggunakan points dan miles, dan juga banyak tips-tips lainnya kalau travel kemana aja. So don't forget to follow and subscribe.